Koordinasi gerakan tangan dan kaki dalam berenang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan renang. Berikut adalah penjelasannya. 1. Mengurangi hambatan air. Dengan koordinasi yang baik, gerakan tangan dan kaki dapat saling melengkapi dan mengurangi hambatan air. Hal ini dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi berenang. 2. Meningkatkan propulsi. Koordinasi gerakan tangan dan kaki yang baik dapat meningkatkan propulsi dan tenaga dorong di dalam air, sehingga dapat membantu perenang bergerak lebih cepat dan efisien. 3. Hemat energi. Dengan koordinasi yang baik, perenang dapat menghemat energi dan mengurangi kelelahan. Hal ini dapat membantu perenang berenang lebih lama dan lebih efisien. 4. Meningkatkan stabilitas. Koordinasi gerakan tangan dan kaki yang baik dapat meningkatkan stabilitas tubuh di dalam air. Hal ini dapat membantu perenang menjaga posisi tubuh yang optimal dan meningkatkan efisiensi berenang. 5. Meningkatkan teknik. Dengan koordinasi yang baik, perenang dapat mengembangkan teknik berenang yang lebih baik dan efisien. Hal ini dapat membantu perenang meningkatkan kinerja dan mencapai hasil yang lebih optimal. Dengan demikian, koordinasi gerakan tangan dan kaki yang baik sangat penting untuk meningkatkan efisiensi berenang dan mencapai hasil yang lebih baik. Terima kasih. Oke, untuk menjaga kebersihan kolam renang, pemilik dapat melakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, membersihkan kotoran seperti daun, ranting, dan plastik secara rutin. Yang kedua, memastikan sistem sirkulasi kolam renang, pompa, dan filter beroperasi dengan baik. Yang ketiga, membersihkan debu dan kotoran dari permukaan air dan lantai kolam renang menggunakan sikat khusus. Yang keempat, menguji kadar pH air secara teratur dan menjaganya antara 7,2 dan 7,6. Yang kelima, membersihkan filter secara teratur. Yang keenam, meminimalkan pertumbuhan alga dengan membuat suasana teduh di sekitar kolam. Yang ketujuh, menggunakan lip skimmer dan telescopic handle untuk mengambil dedaunan yang sulit dijangkau. Yang kedelapan, menambahkan penjernih air untuk mengatasi air kolam yang keruh, algasida untuk mengontrol pertumbuhan alga, dan klorin untuk membersihkan air dari bakteri. Dan yang terakhir, menutup kolam renang saat tidak digunakan. Sebenarnya tidak ada aturan pasti mengenai frekuensi penggantian air kolam renang per minggu. Namun, mengganti air kolam renang diperlukan apabila air sudah kotor. Sebagai tambahan, disarankan untuk menggantikan sekitar 25% air kolam setiap 2 minggu sekali. Beberapa sumber juga menyebutkan penggantian air setiap 2-3 tahun lebih. Terima kasih. Penggunaan kolam renang yang berlebihan dapat berdampak negatif terhadap struktur fisik dan pemurnian air. Dampak pada struktur fisik meliputi peningkatan tekanan pada struktur kolam, potensi korosi pada material, dan masalah pada sistem sirkulasi air. Dampak pada pemurnian air meliputi peningkatan konsentrasi klorin, polusi oleh bahan kimia lain, dan potensi gangguan kesehatan. Di waterpark ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengembangkan keterampilan ilmiah. Yang pertama, mengamati aliran air. Pengunjung dapat memperhatikan bagaimana air mengalir di berbagai wahana. Ini bisa membantu memahami konsep fisika seperti kecepatan dan arah aliran. Yang kedua, eksperimen daya apung. Dengan membawa berbagai benda, pengunjung bisa menguji mana yang mengapung dan mana yang tenggelam. Ini mengajarkan tentang densitas dan gaya angkat.
Ketiga, mengukur suhu air menggunakan termometer. Pengunjung dapat mengukur suhu air dalam kolam yang berbeda. Mengukur suhu air ini bisa membuka diskusi tentang pengaruh suhu terhadap kenyamanan saat berenang. Yang keempat, studi ekosistem. Jika ada kolam alami, pengunjung bisa mengamati berbagai makhluk hidup di dalamnya, seperti ikan atau tanaman air. Jadi studi ekosistem ini membantu memahami ekosistem yang pentingnya biodiversitas. Yang kelima, mengamati cuaca. Pengunjung dapat mencatat kondisi cuaca saat berkunjung, seperti suhu dan kelembapan. Mengamati cuaca ini bisa menjadi pengalaman tentang belajar meteorologi. Yang keenam, eksperimen dengan alat peraga. Beberapa waterpark memiliki alat yang menunjukkan prinsip fisika, seperti pompa air. Pengunjung bisa mencoba alat tersebut untuk melihat bagaimana kerjanya. Jawabannya yaitu: pertama, tentukan tujuan, jelas setiap sesi, misal meluncur, napas, gaya renang. Kedua, bagi kelompok siswa kecil untuk latihan bergilir di beberapa stasiun atau meluncur, tendangan, napas, dan lain-lain. Yang ketiga, gunakan metode kerja berpasangan. Satu siswa praktik, yang lain mengamati atau membantu. Yang keempat, sertakan permainan tim seperti estafet atau tantangan air. Yang kelima, berikan umpan balik langsung dan positif. Yang terakhir, akhiri dengan refleksi singkat, misal tanya jawab cepat. Dengan cara ini siswa aktif, saling membantu, dan pembelajaran jadi menyenangkan serta efisien. Terima kasih. Dari jawabannya, untuk memastikan semua siswa termasuk yang punya disabilitas atau takut dengan air bisa ikut belajar berenang, guru harus menerapkan pendekatan inklus dengan cara satu, menyesuaikan metode pembelajaran yang dimulai dari hal-hal dasar seperti pemanasan dan pemahaman tentang keamanan di kolam renang, lalu beralih ke teknik renang dasar seperti mengambang dan berenang. Kedua, dukungan emosional. Hargai perasaan takut dan ketidaknyamanan siswa yang takut dengan air dan berikan dukungan emosional agar mereka merasa aman dan nyaman. Ketiga, lingkungan yang aman dan nyaman. Pastikan kolam renang bersih, aman, dan nyaman dengan kedalaman yang sesuai dan suhu yang nyaman. Keempat, siswa dengan disabilitas. Lakukan evaluasi kebutuhan individu siswa dengan disabilitas dan sesuai metode pembelajaran dan dukungan yang diberikan. Lakukan komunikasi dengan orang tua. Komunikasi dengan orang tua siswa disabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan dukungan yang tepat. Lakukan adaptasi yang diperlukan untuk memungkinkan siswa dengan disabilitas berpartisipasi dalam kegiatan renang seperti menggunakan alat bantu khusus atau mengubah lokasi kegiatan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, langkah-langkah yang bisa kita ambil agar kolam renang tetap ramah lingkungan dan hemat air adalah: yang pertama, yaitu ada penggunaan air tawar. Gunakan air tawar untuk mengisi kolam renang. Jika memungkinkan, gunakan air hujan atau air daun ulang. Yang kedua, ada pengelolaan limbah. Pastikan sistem pembuangan limbah kolam renang diatur dengan baik untuk mencegah pencemaran lingkungan. Limbah organik dapat diolah melalui sistem biologis atau composting. Yang ketiga, ada pemeliharaan filter. Jaga filter kolam renang dalam kondisi baik untuk meminimalkan kebutuhan air penggantian. Bersih akan meningkatkan efisiensi penggunaan air. Langkah selanjutnya, yaitu yang keempat, adalah penggunaan bahan ramah lingkungan. Gunakan bahan-bahan ramah lingkungan seperti papan renang kayu atau bahan sintesis yang tahan lama namun mudah didaur ulang.
Yang kelima, ada pengaturan pH dan klorinasi. Atur tingkat pH dan klorinasi secara tepat untuk mengurangi penggunaan bahan kimia yang berlebihan yang dapat merusak ekosistem air. Yang keenam, ada pendidikan pengguna. Edukasi pengguna tentang pentingnya menjaga kebersihan kolam renang dan cara-cara sederhana untuk menghemat air, seperti mematikan keran saat tidak digunakan. Jadi, dengan langkah-langkah ini, kolam renang dapat menjadi lebih ramah lingkungan dan hemat air, tanpa mengorbankan kenyamanan pengguna.